pada acara selanjutnya itu kepada Mukarram Ustaz Dr. Aminuddin SKMI, kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Ya, aja ya kene. Beda lalaki, jamaah lalaki jeung ibu atau kok. Lamun ibu-ibu mah biasanya jempling dibagikan kopi, dibagikan non singkong, tapi motas gede memang biasa jeung lamun bapak-bapak can nepi eta kopi banding we ceramah dari dia. Tapi geus kabage kabeh. Hebat pada pasukan Pak Haji kita tukang kabagian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafa summa salatu wassalamu ala mukhtaril mustafa Sayyidina Muhammadin al-wafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajr. Wa qala ulama fi khulasatihi wa fi ikhtiyari la yaji'u munfasil idza ta'ata ayyaji'a muttasil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil muqarrabin wal mukarramat wal muhtaramin wal muhtaramat yang sama-sama kami hormati, para masyayikh, para guru, para alim ulama, wabil khusus penasehat bersuci Abah Kiai Haji Muhammad Daud Salim MSI, yang kami hormati para asatid Ustaz Abdul Sofyan, Ustaz Onin, kemudian ada Ustaz Muksin, Ustaz Doha, kira-kira Ustaz Badu Salam, Ustaz Sajaya, beserta para asatid yang lain yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena memang yang kelihatan itu mungkin yang lain di belakang. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada para asatid dan guru-guru kita semuanya yang hadir baru ya Pak. Apa tadi ya Pak? Ada apa-apa. Alhamdulillah beliau bisa bergabung di tengah-tengah kita, mudah-mudahan selalu bergabung di tengah-tengah kita. Pokoknya aman Pak, sebentar lagi ada keluar jam malam sama Pak Dedi. Jadi bapak-bapak mancing di jam biji kabarakeun gitu. Ada lah pemancingan. Panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah banyak sekali nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, orang mau bisa ngitung nikmat Allah Pak. Aina kejaman aki-aki ngiru FOMO. Tahu FOMO Pak? FOMO itu taklid. FOMO itu ikut-ikutan. Apa ikut-ikutan? Mencari kesehatan. Jadi ke pengajian kalian khusus kan mau betah mencetak Shopee dengan sepatu numpang murahna dia erek jogging di Living World. Ayo begitu. Aya loba orang Cikiwul sok kaliwat tuh gini nopo besok di luar. Nah sepatu aki-aki merek naik tapi harganya 80.000. Loba. Jadi mau numpak 2 kali dicopot atau kangsal. Loba. Atau nikmat kita nih, kalau saya di Bojonggede ngajar, aneh, saya kalau pagi-pagi itu bawa sarapan, somai, kadang-kadang mie ayam, cek orang Bojonggede, nih Ustaz Sobat orang Bojonggede ya. Dan emang di Cikiwul lah sarapan mie ayam, Cikiwul mah sarapan. Jadi kadang-kadang tukang soto nasi uduk eleh ke tukang mie ayam atau hebat orang Cikiwul. Alhamdulillah, bau hidungnya, bau sudah keserangan jantung, bau. Sebab berkah nang ada mie ayam, nah gitu ya. Alhamdulillah ini nikmat Allah, kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan salah satu bentuk tasyakur nikmat kita, walau sarapan mungkin bukan yang sehat, tapi kita istiqomah menghadiri pengajian sehingga penyakit-penyakit yang mulai hilang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah sekalian, maka ini mungkin jamaah yang jarang lihat saya masa aja di like-nya. Kalau misalkan ini bersuci sudah 20 tahun,
Jadi mungkin ada sekitar 12 tahun yang sudah ikut. Nanti saya ke depan akan saya ceritakan. Jadi poinnya yang pertama nih saya sistematiskan. Poin A, saya mungkin gak akan lama-lama ini ngomong karena saya sama Abi Asep sama Ustadz Badrul punya hajat hari ini di PRM itu dan Juleha di kediaman Pak Kiai, yaitu ada pelatihan penyembelihan hewan kurban. Jadi tadinya mah saya tuh mau bolos sama Ustadz Badrul, pas dia di petugas kaget ke bagian di sana. Gak ya. Dan diberes saya jadi kandung ngiluan, tangga-tangga aja elah, ini jadi soalnya. Mesti karpet terpacar aja gitu. Yang kedua, saya itu biasa kalau ceramah nggak panjang-panjang. Kenapa nggak panjang-panjang? Sok tarasi denge. Yang penting mas singkat, jelas, padat. Ditambah kalau Ustadz Muksin jadi MC malam-malam udah ada kalimat luntuh jam 10 kudu nyatu. Maka mau bersuci diganti lain luntuh. Nek tuduk jam genap nyatu nasi uduk. Berarti berapa menit lah? 15 menit mahinya. Solusinya boleh kita tuduk. Nek tuduk jam genap nyatu nasi uduk. Baik para sekalian, ini saya mau curhat aja lah hari ini kita curhat, tapi insya Allah ada ilmu buat saya pribadi, mudah-mudahan bagi jamaah sekalian. Nah. Jadi yang pertama yang mau saya sampaikan adalah hari ini saya bangga nih memakai baju bersuci. Walaupun saya agak iri sama Ustadz Badru sama Haji Budak, dia mah ada yang jas-jasnya gitu tuh. Jadi kalau ada file saya mau BK saya ini sekarang mah jadi petugas pun kami kaget kuasa musim beri apa ya? Kayak Ustadz Toha tuh, saya apa gitu tuh? Aho Ustadz Badru, udah macam mana? Itu pernah BK jadi petugas. Dia tanya, mana kok tolong dicatat. Kamu tanya, direkam. Saya bangga menggunakan kemeja atau bersuci ini karena saya ngajar di Bojongkulur itu kalau saya ngisi khutbah di sana itu DKM suka nanya itu di Cikiul ada bersuci ya, luar biasa jemaahnya bisa sampai ribuan. Nah 500 mah TRS gitu. 500 lebih ya 500 orang alhamdulillah dari mulai sampai ujung musola sekarang nyampe keluar tuh. Kayak di imah-imah gitu. Jadi saya agak bangga walaupun saya hanya sebagai orang-orang yang hanya ikut berjamaah saja bukan petugas, tapi saya bangga ya di Cikiul ada bersuci. Bedanya lamun di Batur mah meskipun sebulan sekali umroh Pak hadiahnya. Jadi kayak sekali-kali mah hari itu atau tahun ke Bojongkulur bener umroh itu orang memang. Ya, nanti sekali-kali mungkin bisa kolaborasi sama yang Bojongkulur kan udah tuh sama yang mana Limus ini sama Bojongkulur. Insya Allah umroh kan lumayan ya orang Cikiul umroh gratis tuh. Itu kalau bulan paling Cikiul mah gitu kalau ribu. Jadi lo banyak bagiannya itu. Jadi bangganya kita jadi jemaah bersuci itu harus dibanggakan. Mudah-mudahan pertemuan kita di sini akan jadi pertemuan yang menggembirakan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, ini berawal dari permasalahan. Jadi begini, saya itu Pak jujur aja nih, sudah jarang ceramah. Kalau pulang pesantren 2013, beres kuliah 2011 akhir. Di 1,5 tahun saya masih, sekarang biar kayak Pak Babinsa curhat dulu ya Pak Babinsa ya. Nah, jelaskan biografi kita dulu kan nanti biar ada yang nanya siapa nih yang ngomong Pak Babinsa. Jadi selesai itu saya suka ikut ceramah sama ayahanda, bapak saya. Kadang-kadang menggantikan beliau kalau ada undangan keluar. Cuman pas 2016 terakhir saya ngisi di rumah Pak Haji Amil Sobir itu duet maulid dengan Pak Haji Asma Mansur kalau ada jamaah yang masih ingat 2017 atau 16. Dari situ besoknya saya ceramah ke Cibarusah di perumahan Grand Vista kalau di Cibarusah ada yang tahu sih. Pulang dari situ jam 1 malam itu saya ada galau. Teringat guru saya tiba-tiba saya ambil mau mutolaah cerita musilah dan mutolaah. Pas buka kitab, saya buka kitab Johar Maknun, langsung dibuka bab kalimat warubama ujriya majral jahil mukhatabun ikana ghairu amilin. Banyak orang yang disebut jahil, bodoh, udah jelema tolol, ini udah kasar nilai. Jelema goblok itu mah mujriya majral jahil mukhatabun, dia banyak berbicara, dia banyak ngomong, dia banyak ingetin orang. Tapi apa? Gue amilin, dia nggak melaksanakan sendiri. Kasihan jadi ustaz kan.
ngomong sodako si loba dia sudah menang 2 juta sekali-kali deh cantrang kan mentok-mentok 1.500.000 di Al-Qudolah terakhir ya. Nggak pernah tuh kita skala 10.000, jarang. Saya ini harus banyak sodako tapi saya nggak pernah, makanya saya mah jujur-jujuran aja. Kalau musola semuanya gini ya goceng 10.000. Kalau musola agak kecil ya 15-20.000. Biar apa? Biar menjadi motivasi. Jadi nggak ada tuh kaleng-kaleng atau udunan-udunan kepala dari DKM. Karena dari kita sendiri harus sadar itu. Apalagi saya sebagai ustadz, misalkan sebagai penceramah atau mungkin yang lain ngomong harus sholat tepat waktu, tapi jangan kamu sholat. Harus sodako, tapi nggak pernah sodako. Harus kurban, nggak pernah kurban. Makanya langsung tuh semenjak 2017 saya berhenti ceramah. Nggak ada saya benar kemana-mana. Covid memang nggak pernah mau, termasuk sebuah keliling nggak pernah ikut saya. Karena kalimat itu selalu mengenal, wikican benar ya. Maka saya berhenti ceramah. Dilalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beripada Allah ayahanda Haji Jaja Jalan Castro. Dari situ saya mikir siapa yang meneruskan minimal musola. Mau tidak mau saya perlu minta perhatian ini. Mau tidak mau saya harus menggantikan beliau di musola. Saya mengisi kembali pengajian mulai dari kitab Safinah, kitab Tijannya. Sambil saya membacakan kitab itu pun agak malu. Saya itu sudah melaksanakan ini apa belum? Setelah itu mulai itu ada undangan lagi. Apalagi saya dekat sama Haji Huda, sama Ustadz Badru. Mulai lagi saya diajak pengisian KCB. Jadi begitulah jalan Allah. Kita berhenti dulu buat mutolaah. Karena banyak para dai ngomong terus dia tanpa mutolaah. Kadang-kadang kiai-kiai besar-besar di TV itu baik ceramahnya. Saya bukannya mau sombong, saya ikut manajemen namanya Sepasang Sakral. Silakan cari di Instagram. Sombong Ustaz. Silakan cari Instagram Sepasang Sakral, ada saya di situ. Itu manajemen termasuk Ustadz Ustadi, tapi udah keluar beliau karena beberapa hal. Itu Ustadz-Ustadnya kata manajemen itu ngomongnya gitu aja, tapi bayaran pengen tinggi. Kadang diundang untuk ke tempat undangan yang sedikit dia malas untuk datang. Kenapa? Karena sedikit bayarannya. Nah, maka dari itu kenapa sekarang saya mulai lagi ini karena teman-teman saya yang membuat positif vibes kalau bahasa Inggrisnya, hawa-hawa positif untuk kembali. Kalau kata Pak Kiai, kalau bukan yang muda siapa lagi? Pan anu cena pae ke dalam kolot cena biasanya gitu nu orang mah sok panderi nu kolot heula aja tuh nu kolot heula nu orang panderi pokoknya gitu lah. Jadi iya juga sih, makanya dari situ saya juga udahlah meskipun sedikit, meskipun sambil bersuci 1 tahun baru saya lagi ikut. Pertama kali ikut ketika pembukaan tahun kemarin di Masjid An-Nur ketika Pak Kiai Haji Asma itu yang ceramah. Saya mari catat pada handphone. Jadi bukan handphone itu saya punya file khusus catatan bersuci. Kalau ada ceramah yang memang belum saya tulis, saya tulis Pak buat bahan saya juga. Nah itulah fungsinya HP ketika majelis taklim. Lain selfie doang, selfie doang. Kajen, ambil rame, mengenal. Ambil sepi mah di makam karena gini lain itu bersuci. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum saya sambil menjelaskan prolog berapa detik? 10 detik. Tenang banyak. Karena tadi nak tuduk tuh, walaupun nasi uduk sudah dibagi tong dibuka heula. Haram dibuka eta kepada majelis tadunya. Jangan dibuka. Ketika pengajian atau bersuci di musola Ustadz Wiryo, musola Anur ya? Anur. Saya itu selalu melihat perkembangan meskipun saya di Bojonegoro. Itu ada komen di Facebook yang mengatakan, nah jangan ceramah eta bae, anu ngisi maulid eta bae. Kemudian di komen tuh sama Pak Kiai, sama Pak Kiai. Saya mau gini, ini yang komen nggak pernah bersuci, atau kalau itu bersuci di musolanya doang, gitu ya. Jadi dirinya bersuci, nah kebetulan memang mutarnya itu lagi pengisinya. Padahal nih saya dari awal bersuci, pertengahan bersuci saya catat. Jadi saya lebih cepat daripada petugas bersuci mungkin ya. Saya punya catatan siapa orang yang ceramah, siapa saja orang yang maulid, siapa yang tahlil, siapa yang doa. Saya mana catatannya Pak saya sendiri. Karena dia apa? Untuk mengadu argumen sama orang-orang yang kayak tadi. Itu orang yang nggak pernah bersuci, hanya jadi netizen saja. Makanya kata Pak Kiai nanti akan ada tuh penceramah. Nah gara-gara komen segini makanya tadi Facebook lah ayah baru jadi malah dia yang nyebut ini kan. Wih jadi kebagian ya. Enggak pakai
pakai kita bagian itu mampus itu deh, bukan bukan atau akhirnya kebagian Nah kemudian kita pakai gini, harus ustadz yang memang memiliki klasifikasi kriteria yang oke. Sekarang saya mau jelaskan tentang itu. Takutnya ada yang nanya, kita Ustadz Dul emang bisa naon? Ustadz Dul ya, gitu. Maka bukannya menyombongkan diri supaya jelas. Al-isnadu minaddin. Walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu sebagian dari agama. Siapa orang yang tidak bersanad, apalagi ketika dia mau ceramah, dia mau tausiah, maka dia akan berbicara semaunya. Banyak di kita pesantren kagak bisa tahlil doang, udah bisa tahlil setahun 2 tahun, besok sih ceramah, buka Al-Quran, tafsirnya bukan, terjemahnya jelasin, padahal masih banyak ustadz yang mumpuni. Maka itu merupakan suatu kemunduran kalau saya bilang. Kenapa? Di kita masih banyak kiai yang bagus, ustadz yang memang kompeten. Kenapa nggak panggil mereka? Maka yang pertama, ada 12 ban ilmu yang pernah saya pelajari. Hari ini saya akan bahas satu ban ilmu, Al-Quran, tahsin dan tahfiz. Ilmu Al-Quran saya bersanad ke Al-Maktubullah Kiai Haji Romli Basyari bin Amsid di Pondok Pesantren Al-Quran Tasa'adatul Iskandari. Beliau punya guru di Limbangan, Kiai Haji Raden Ahmad Dasuki. Mungkin yang orang baru kenal di Limbangan. Kemudian Kiai Haji Raden Ahmad Dasuki punya guru namanya Mama Kudang. Bukan Mama Kudang yang di Tasik. Kalau Mama Kudang yang di Tasik itu ahli alat. Itu Mama Ahmad Siroj. Ini Mama Kudang yang dikenal dengan Kiai Haji Makmun Bakri. Beliau merupakan ahli qiraah yang mana sempat 20 tahun belajar sab'ah di kota Mekah. Nah, dari atas itu Kiai Haji Raden Ahmad Dasuki itu punya teman yang selevel, yang seleting lah kalau kata di angkatan mungkinnya. Siapa? Kiai Haji Ahmad Syahid atau Ayah Syahid. Cuman yang lebih masyhur mungkin Ayah Syahid karena juara MTQ nasional pertama. Nah, itu jalur ilmu Al-Quran saya. Yang kedua, saya punya jalur ilmu Al-Quran itu ilmu tahfiz saya kepada Kiai Haji Jajang Saiful Malik. Beliau punya guru di Kudus, Kiai Haji Arwani Amin atau Mbah Amin. Saya pernah menghatamkan dulu sampai 5 juz, walaupun enak Bukhari Ustaz Badr, 3 juz sama doang enak. Tapi saya sangat pernah menghatamkan Al-Quran kepada beliau. Lalu yang terakhir, sanad Al-Quran saya. Jadi kalau di daerah Bojongkulur nih, Ustaz Abdul Sofyan banyak sekolah-sekolah swasta. Itu biasanya mereka menggunakan metode Al-Quran namanya metode qiraati, metode ummi, ikro tartila, yanbu'a. Di kita mungkin ikro terus. Paling Ustaz Badr Salam doang tadi ciki untuk boga promosi itu kadang kita berdua. Yang punya pengajian metode yang ummi karena ada sertifikasinya. Biar apa? Biar jelas sanadnya. Saya masih belajar qiraati sampai sekarang. Pada para asatidz masyayikh di metode qiraati yang merupakan pendirinya Kiai Haji Dahlan Salim Jarkasi. Beliau seangkatan dengan pendiri Iqra, Kiai Haji As'ad Gumam. Jadi menurut apa yang sama kita Iqra saja coba. Enggak apa. Nah, beliau punya teman seleting namanya Kiai Haji Dahlan Salim Jarkasi. Saya masih belajar sampai sekarang. Jadi saya tuh punya sanad baca Al-Fatihah. Kalau mungkin yang suka ikut berjamaah di Anur, karena saya punya jalur di Anur kalau di sini, saya itu punya sanad ketika membaca Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, tidak di situ. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tidak berhenti di kalimat Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena guru saya memakruhkan, bahkan sebagian besar mengharamkan dari situ. Jadi saya punya sanad tidak berhenti di situ. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ulangi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah pentingnya sanad. Coba membuka sanad. Bodoh amat pakai berhenti di shiratal ladzina orang kayak wakaf dirinya. Nah, itulah pentingnya di sanad. Makanya tidak ada sanad tanpa tadi al-isnadu minaddin. Sanad itu sebagian dari agama.
Siapa orang yang tidak memiliki sanad keilmuan, maka dia akan berbicara semaunya. Masya Allah. Tapi saya percaya, saya sering melihat para asatidz Cikul, insya Allah alumni pesantren semua, orang-orang yang soleh semua. Mudah-mudahan guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 2 menit bosan musik. Nah, jadi itu ya. Jadi bukannya mau menyombongkan diri, jadi memudahilekkan kalimat Pak Kiai bahwasanya memang para hadirin jangan takut. Seluruh petugas yang mengisi di jamaah bersuci insya Allah orang-orang yang memiliki kompetensi dan fasilitas yang mumpuni. Jangan ragukan itu untuk ikut bersuci. Ajak jemaah yang lain. Jangan sampai nggak ikut jamaah isukna celana digaruntingan jadi ngaratung. Oh di Bojonegoro Pak Abu Sofyan unggal masjid kita lowongan masjidnya di Cikiul mah tanah aya hiji kita kumpul amal disebut mah apal nulis mah bahkan jadi saingan. Kadang-kadang malam Jumat Yasinan dia mah malam Jumat pengajian dah kalian sekalian. Itu sajalah untuk permulaan. Nanti mungkin sambil ngaji, kalau ada jadwal lagi saya bahas guru fikih saya siapa aja, guru usul fikih saya siapa aja. Biar apa? Sama saya juga punya, cuman bukan ingin menyombongkan. Pentingnya bersanad kayak gitu. Kita punya anak pesantren karena 2 tahun di kabur. Sedangkan saya berpikir, saya lama di Bojonegoro melihat perkembangan bagaimana perumahan-perumahan banyak di sana, banyak masjid-masjid diisinya dokter-dokter alumni rojak semua, nggak apa-apa saya sebut, yang mereka mengharamkan maulid, membid'ahkan kunut, tapi saya punya jadwal di sana. Sedangkan kayak ustadz-ustadz yang suka dipanggil mungkin ustadz AB, ustadz saya sebut aja, mereka tuh bahkan di masjid itu tuh jarang ada jadwalnya. Saya mah ada, saudara orang kaya, sombong, bukan sedikit ustadz kata apa ada sholatnya, ilmuwan jauh di atas saya hanya anak baru kemarin sore gitu. Nah kami di RSN Kumpul Lanjut Niwul XUWH ditunggu nanti jam 8 sampai mungkin jam 11.20 atau 30. Bagi yang sudah sekian, wallahu yang diri hibati wa minah li wa lahu fi darajatil akhirah. Assalamualaikum